Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pijat Bayi atau Baby Massage terhadap peningkatan frekuensi dan durasi menyusui. Laporan penelitian ini disusun oleh Ibu Diani Oktavianti Handajani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat sebagai Ketua, Ibu Suprapti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan sebagai anggota, dan penelitian ini dibantu oleh dua mahasiswa kami yaitu Hilda Indriani dan Rizky Nur Afifah Dwi Anggraini. Baiklah, kita menuju bab pertama. Bab pertama yaitu latar belakang. Pemberian ASI merupakan salah satu pondasi kesehatan, perkembangan terutama untuk kelangsungan hidup anak, serta menghindari anak dari penyakit seperti diari, pneumonia, dan gizi buruk yang merupakan penyebab umum kematian anak di bawah 5 tahun. WHO 2017 menerangkan dan merekomendasikan bahwa pemberian ASI eksklusif mulai dari 1 jam setelah kelahiran sampai bayi berusia 6 bulan. Makanan pelengkap bergizi kemudian harus ditambahkan sampai terus menyusui hingga 2 tahun atau lebih untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan secara optimal. Ekowati et al. 2015 menerangkan bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI atau pemberian ASI secara eksklusif memiliki resiko kematian karena diare sebanyak 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI terlebih secara eksklusif. Menurut SDKI 2017, angka kematian neonatal adalah 15 kematian per 1000 kelahiran hidup. Hal tersebut dapat kita cegah karena menurut Black et al. Tahun 2013 menerangkan bahwa dengan memberikan ASI eksklusif dapat mencegah kematian sebanyak 11%. Tetapi permasalahannya, dalam memberikan ASI cenderung fluktuatif karena banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satu cara yang dapat meningkatkan pemberian ASI adalah melakukan pijat bayi. Pijat bayi adalah merupakan sentuhan pada kulit dengan menggunakan tangan atau yang biasa disebut dengan stimulasi touch. Valika et al. 2015 menerangkan bahwa dengan melakukan pijat bayi akan mempengaruhi terhadap frekuensi menyusui dan durasi menyusui. Tetapi, masalahnya juga dalam pelaksanaan pijat bayi sampai saat ini adalah masih adanya anggapan dari orang tua atau keluarga yang menganggap bahwa dengan pijat bayi hanya untuk terapi bagi bayi yang mengalami sakit seperti flu. Padahal, manfaat pijat bayi sangat banyak. Yang pertama adalah membantu perkembangan sistem imun tubuh, meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi, membina atau mempererat ikatan kasih sayang antara bayi dan orang tua yaitu bonding attachment, kemudian meningkatkan produksi ASI. Selain itu, para penelitian, para ilmuwan, dan para pakar kesehatan lainnya mengatakan bahwa pijat bayi dapat dilakukan pada bayi dalam kondisi sehat dengan diberikan secara teratur dan dilakukan teknik pijat bayi secara benar. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana pengaruh pijat bayi baby massage terhadap peningkatan frekuensi dan durasi menyusui. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan pijat bayi terhadap peningkatan frekuensi menyusui dan untuk mengetahui pijat bayi terhadap peningkatan durasi menyusui. Manfaat penelitiannya yaitu bagi pendidikan kebidanan, yaitu menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang kebidanan mengenai pijat bayi terhadap peningkatan frekuensi dan durasi menyusui. Manfaat bagi ibu adalah dapat dijadikan informasi mengenai cara melakukan pijat bayi sehingga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yaitu melalui ASI yang didapatkan melalui frekuensi dan durasi menyusui. Manfaat bagi peneliti yaitu memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan prosedur pijat bayi pada asuhan kebidanan pada bayi dan balita. Target luarannya yaitu ibu mengetahui tentang pijat bayi untuk dapat sebagai peningkatan frekuensi dan durasi menyusui. Untuk luaran wajibnya, publikasi artikel ilmiah nasional terakreditasi. Untuk roadmap-nya adalah
Pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan frekuensi dan durasi menyusui dengan mengetahui sebelum dan sesudah dilakukan pijat bayi. Untuk metode penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen Stein, kemudian untuk populasinya adalah seluruh ibu yang memiliki bayi di desa Demas. Kemudian untuk teknik samplingnya yaitu purposive sampling sebanyak 30 ibu, dan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020. Untuk uji statistiknya menggunakan chi-square. Hasil dan pembahasannya untuk karakteristik responden adalah berdasarkan data yang didapat dari karakteristik responden, didapatkan bahwa usia ibu kurang dari 35 tahun sebanyak 22 orang atau 73,3%. Untuk pendidikan terakhir ibu yaitu pendidikan ibu terakhir adalah kurang dari SMA yaitu 17 orang yaitu 56,7%. Untuk pekerjaan ibu yaitu sebagian besar ibu adalah di dalam rumah yaitu 16 orang. Untuk frekuensinya 53,3%. Untuk analisis dan hasil penelitian, karakteristik frekuensi durasi menyusui sebelum dilakukan pijat bayi. Di sini untuk frekuensi menyusui kurang dari 5 menit, sebagian besar ibu 20 orang atau 66,7%. Untuk durasi menyusui yaitu kurang dari 5 menit ya, dengan frekuensi 19 dan persentase 63,3%. Untuk karakteristik frekuensi dan durasi menyusui sesudah dilakukan pijat bayi, dan untuk frekuensi menyusuinya yaitu lebih dari 5 menit dengan frekuensi 18 dan persentase 60%. Untuk durasi menyusuinya lebih dari 5 menit dengan frekuensi 17 dan persentasenya yaitu 56,7%. Untuk uji statistiknya yaitu untuk frekuensi menyusui p-value-nya 0,01 dengan nilai signifikan yaitu 10,21. Dan untuk pengaruh pijat bayi terhadap durasi menyusui dengan p-value yaitu 0,01 dengan nilai signifikan yaitu 13,03. Pembahasannya, untuk pengaruh pijat bayi terhadap frekuensi menyusui pada bayi, yaitu berdasarkan data yang didapat dari karakteristik hasil frekuensi menyusui sesudah dilakukan pijat bayi adalah sebanyak 18.000 atau 60% lebih besar dibandingkan dengan yang tidak melakukan pijat bayi. Untuk hasil uji statistiknya, didapatkan bahwa p-value 0,001 dengan ordinasi 10,21 yang berarti bayi yang diberikan pijat bayi kemungkinan untuk memiliki frekuensi menyusui lebih banyak 5 kali sampai 10 kali lebih besar dibandingkan bayi yang tidak melakukan pijat bayi. Hal tersebut hasilnya sama yang dilakukan penelitian oleh Purwanti dan Davi tahun 2012 yang mengatakan bahwa sebagian besar bayi dengan frekuensi menyusui dalam kategori baik yaitu 75% dengan frekuensi menyusui kurang lebih 8-12 kali per hari setelah bayi dipijat. Frekuensi pemberian ASI yang baik akan meningkatkan berat badan bayi, kemudian mencegah kemungkinan terjadi masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Dan selain itu, frekuensi menyusui juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan emosional pada bayi, menurut ENI 2016. Pembahasan untuk pengaruh pijat bayi terhadap durasi menyusui adalah berdasarkan data yang didapatkan dari karakteristik hasil durasi menyusui sesudah dilakukan pijat bayi adalah sebanyak 17 ibu, yaitu 56,7%, lebih besar dibandingkan dengan yang tidak melakukan pijat bayi. Untuk hasil uji statistiknya, dengan p-value 0,01 dengan ordinasi 12,03 yang berarti bayi yang diberikan pijat bayi kemungkinan untuk memiliki durasi menyusui lebih 5 kali sampai 13 lebih besar dibandingkan bayi yang tidak melakukan pijat bayi. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan ENI 2016
menerangkan bahwa durasi menyusui kira-kira lebih dari 5 kali sampai 9 kali lebih besar dibandingkan bayi yang tidak dilakukan pijat bayi. ASI akan memproduksi lebih banyak bila ibu mampu melakukan pijat bayi dibandingkan dengan ibu yang tidak melakukan pijat bayi. Karena dengan pemberian ASI merupakan salah satu fondasi kesehatan, perkembangan, dan terutama untuk kelangsungan hidup anak, serta menghindari anak dari penyakit seperti diare, pneumonia, dan gizi buruk yang merupakan penyebab umum kematian anak di bawah 5 tahun, menurut WHO 2017. Kemudian, pada saat menyusui bayi dan dilakukan pijat bayi, dapat merangsang peningkatan aktivitas nervus vagus yang akan menyebabkan penyerapan lebih baik pada bayi untuk sistem pencernaan, sehingga bayi akan lebih cepat lapat dan frekuensi menyusui bayi akan semakin sering dan pada akhirnya produksi ASI akan lebih banyak, menurut EMI 2016. Untuk kesimpulannya yaitu frekuensi menyusui sesudah dilakukan pijat bayi yaitu 60% dari bayi yang tidak melakukan pijat bayi. Kemudian hasil uji statistiknya yaitu 0,01 dengan ordinasi 10,21 yang berarti bayi yang diberi frekuensi menyusui 5-10 kali lebih besar dibandingkan bayi yang tidak melakukan pijat bayi. Untuk durasinya yaitu 56,7% daripada bayi yang tidak melakukan pijat bayi dengan uji statistik yaitu 0,01 dengan ordinasi 13,03 yang berarti bayi yang diberikan pijat bayi kemungkinan untuk memiliki durasi menyusui 5-13 kali lebih besar dibandingkan yang tidak melakukan pijat bayi. Nah, ini adalah dokumentasi dari penelitian kami. Ini adalah luaran dari penelitian kelompok kami, yaitu buku panduan pijat bayi yang diberikan kepada ibu-ibu selama penelitian. Kemudian ini adalah laporan penelitian sudah kami masukkan ke Jurnal Nasional Terakreditasi, dan ini adalah masih bukti submission-nya. Baik, itu adalah laporan penelitian yang kelompok kami lakukan, dan terima kasih.